Abi Hurairah radhiyallahu an wa ismuhu Abdurrahman bin Sakhar annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun kafaratin. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Nama Abi Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar. Jadi nama Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Beliau berkata, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiat. Ada 3 perkara yang dapat menyelamatkan liasalihi biha minal adab, seseorang daripada azab. Wasalasun muhlikat, dan ada 3 perkara yang merusak, yang membinasakan pelakunya. Wasalasu darajatin, dan ada 3 perkara yang menjadi derajat, artinya kedudukan yang tinggi di akhirat. Wasalasun kafarat, dan ada 3 perkara yang akan menjadi kafarat, penembus bagi segala dosa. Jadi apa saja yang mampu menyelamatkan kita dari azab, apa saja yang bisa merusak kita baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, apa saja yang mengangkatkan makam derajat kita di akhirat, dan apa saja yang akan menjadi kafarat bagi segala dosa. Rasulullah menjelaskan, amal munjiat, adapun segala yang menyelamatkan seseorang daripada azab, yang pertama, fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Yang pertama adalah senantiasa takwa, takut kepada Allah Ta'ala, baik dalam keadaan sirri, pada tempat yang sunyi, wala alaniyah, ataupun pada tempat terbuka, pada tempat umum. Artinya tidak melakukan maksiat bukan karena diawasi manusia, tidak melakukan dosa bukan karena takut kepada makhluk yang melihatnya, tapi tidak melakukan dosa ataupun maksiat karena yakin Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyaksikan. Sehingga seseorang yang takut kepada Allah, yang bahwa Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, orang tersebut pasti akan terhindar daripada maksiat, baik dalam keadaan tempat sunyi ataupun ketika di tempat umum. Karena dia bukan takut kepada dilihat manusia, tapi takutnya dia kepada Allah. Sekalipun dia bersembunyi, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Karena dimanapun tempat dia berada, Allah Maha mengetahuinya. Allah Maha melihat apa yang dia lakukan. Maka takwa kepada Allah itu bisa menyelamatkan seseorang daripada azab Allah Ta'ala. Yang kedua, yang mampu menyelamatkan seseorang daripada azab, wal qasdu fil faqri wal ghina, mengkasat pada fakir dan kaya. Artinya tawassutu fil ma'isyah bi alam yujawid fiha al haddu wa radiya bidzalika. Sederhana di dalam biaya hidup, artinya tidak pernah melampaui batas di dalam biaya hidup, dan dia itu rida dengan demikian.
Yang mampu menyelamatkan kita daripada azab yang kedua, kata Rasulullah, hidup sederhana. Tidak melampaui batas dalam biaya hidup kita. Baik makan, berpakaian dan sebagainya. Artinya tidak berfoya-foya. Hidup sederhana. Karena orang yang hidup sederhana, senantiasa dia akan merasa cukup. Jika tanya kalian jenuh dulu. Kebanyakan orang khawatir tengku hana pajuh singah lusa dan sebagainya. Ramai orang khawatir. Nyo singah puat apa pajuh. Lusa puat apa pajuh. Tapi coba kita renungkan. Waktu yang telah kita lewati, apakah pernah tidak cukup? Hana pernah. Tanya khawatir terhadap sesuatu yang galom tak depannya umum nunggu. Dari uronyo sampai ulikot yang kata udip, na pernah yang hana cukup? Hana. Mana yang getanya khawatir putasid. Makanya sering khawatir terhadap sesuatu yang belum kita ketahui. Makanya pernah ada yang bertanya kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Ada yang mengatakan itu pertanyaan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Apa pertanyaannya? Ya Ibrahim, li ayyi syai'in ya akhadallahu khalila. Apa yang menyebabkan Allah menjadikan engkau sebagai kekasihnya? Artinya, kenapa Allah menjadikan engkau sebagai kekasihnya, wahai Ibrahim? Apa sebabnya? Maka di antaranya Nabi Allah Ibrahim menjawab, di antara penyebab Allah Ta'ala menjadikan diriku itu sebagai kekasihnya, karena saya tidak pernah sibuk ataupun menyibukkan diri dengan sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lon hana pernah risau terhadap yang namanya rezeki, karena memang rezeki kalian ditanggung oleh Allah Ta'ala. Itulah di antara penyebab sehingga Allah menjadikan diriku sebagai kekasihnya. Hana sibuk lon ke masalah rezeki, hana sibuk lon ke masalah makan dan minumnya, hana. Memang hal yang demikian memang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu di antara penyebab Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diangkat oleh Allah menjadi khalilnya, sang kekasihnya. Yang ketiga, kata Rasulullah, wal adlu fir ridha wal ghadab. Adil pada ridha dan ghadab. Adil pada senang dan benci. Arti adil, bi ayyaghdhaballah wa yardiya liridahu. Senang terhadap apa yang disenangi oleh Allah, benci terhadap apa yang dibenci oleh Allah. Maka bila mana kita senang terhadap sesuatu yang disenangi Allah, pastinya kita akan terlepas daripada azab. Tapi kalau kita menyenangkan sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu, nyo bahaya tu. Benci terhadap apa yang dibenci oleh Allah. Karena kalau seandainya benci dengan memperturutkan hawa nafsu, nyo bahaya pula. Pakan benci ke gop tunggu. Dikarenakan igopnya pun hanme kalian kita nyawa. Nyanya relah tunggu. Berarti memperturutkan hawa nafsu. Pakan hana tajak watek hauri gop, watek hauri long muduh hitan. Nyanya lebih bahaya alam. Nyan awai tatruk lah kok. Karena watek hauri rumah long kata awai truk. Nya berarti nafsu. Yang benar, rida karena sesuatu itu diridai Allah, benci karena sesuatu itu dibenci oleh Allah. Nyan yang betul itu. Maka hendaknya kita bukan benci terhadap orangnya, benci terhadap apa yang dilakukannya. Terhadap pelaku maksiat, menyata benci kepada orangnya, pajan mubah tu. Hantam mengon lagi tanya perteururung pubun maksiat tu. Kakak sampai papah, menyasa bepah kakak ada pah sampai kakak pah ada barepah, hantam pah ya. Nyarlah sampai gue.
Jadi orang yang salah itu bukan dijauhi, malah dirangkul, didekati. Yang kita benci bukan orangnya. Yang kita benci adalah perbuatannya, karena perbuatan itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Di antara bentuk kita benci perbuatannya, kita rangkul dia kepada hal yang baik. Jom tujuan legetannya tak putus ngurung salah. Jadi bukan malah dicerca. Nyan han mubah orang, han mubah. Lagi baik iklan banjir kena. Yang gaduh cerca karena lamlung itiak bro, karena ipat hana go teroyok. Nyan banjir tetap banjir. Supaya bek nali banjir bagi banjir bek le pegah cok cangkoi ku hata yang mudun. Nyan lam iklan nunggu. Nyokon iklan nasihat. Jadi rangkul. Menyagaduh tak pegah-pegah si gamji hana betul, si pula hana betul, si pulen hana betul. Nyan sampai-sampai hana betul je nunggu. Maka dirangkul. Ridha terhadap apa yang diridha oleh Allah, benci terhadap apa yang dibenci oleh Allah. Kemudian ada 3 perkara wa amal muhlikat. Adapun yang dapat merusak, menghancurkan, membinasakan si pelakunya, yang pertama fasyuhun syadidun, kikir yang bersangatan. Nyoka kelekriat dengku kelekriat. Kabrat hadliat ni bahasa gedanya. Sehingga fala yuaddi ma alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi. Sehingga dia itu tidak mau menunaikan hak Allah Ta'ala yang wajib di atasnya, pula tidak mau menunaikan hak manusia. Jaket hanaiboh nafkah permohon pihai tembi. Nyo lekriat dah tu. Menya orang kaya lagi nyo lekiat dengku itu nak li harta dengku. Asli dengku cuma handa tadi ngah. Harta tu cukup le. Tapi tetap makanan tu si urau-urau le katanya. Nyak tak keluar padahal ke liat. Engkau masen kagat mulat. Itu yang legap hai engkau masen yang legap. Mangat bu dengku engkau masen nyo padahal lekiat. Itu nak li harta dengku. Tak pakai baju sabah macam. Itu nak dilihat harta aku mudah. Maka terlalu kikir dibenci oleh agama. Maka biasakan legetannya menurut yang sewajarnya. Jadi baik tiba ada pegah kegop han kedrawatan. Yang wate mati telah terdengu. Baik ile mati. Masa Tuhan mentangnya kat rasa. Yang lihat bak masa muda jamunnya jino kamuyum tu. Wategop urajih belawai patu adidah iron hanan tebung tu. Sehingga nunuk tu jino mungkin ke Tuhan. Itulah tu. Yang berakon gop ipajuh sia kameng ron hanu pajuh. Jino nunuk pajuh ya darah. Nyen golong mati katalah tu. Mamnya ka mati lebih helap. Ya negala berdega-dega tu. Igop yang gasin-gasin kai mengkawin 2, drone yang kaya hana mengkawin 2. Jino ka Tuhan sotem lam. Itulah kan? Ni. Itulah. Makanya berdega-dega. Maka hanjur liat-liat. Hanjur liat-liat. Yang kedua, yang dapat merusak bagi si pelakunya wa hawa muttaba'un, nafsu yang senantiasa diperturut. Dia lebih relak. Kana miyu hawa kafariyu, kana fariyu hawa kesukupi, pokoknya hana habis-habis. Nya relah. Nya sebalik atrayaknya, ya hana mengkawin 2, yang sebaliknya. Purmoh kalhe tu kutumbun sabah, pijuat sabah. Yang panjang sabah, keriting sabah, hitam pokoknya dia kakak lengkap. Tapi mentang mencawek sabah tu nya relah lam nunggu. Nya beradar relah. Padahal rumah kan lengkap. Putih sabah, hitam sabah, pijuat sabah, tumbun sabah. Nyan hor nak jalan. Yang kurang putra. Kurang asal nak tembok ni baik. Putra yang kurang. Nyan agak cik tengok. Terlalu memperturut hawa nafsu terlalu bahaya. Memang nafsu itu tidak pernah merasa cukup. Begitu pula kaitan dengan pangkat. Nyan hati-hati. Hana merasa cukup lagi katanya. Apalagi lingkaran syaitan hina hidang nunggu. Pak idang syaitan, bakal tu DPR idang syaitan. Bakal tu upeti, bakal tu wali kota. Hina ni dua nunggu.
Nya hanai wawa yan. Asli tu. Menyegalam cukup ia tu taik kenan. Nya tu sajid. Pengalaman dah pakai. Ilong galam sih. Nyan watai tapakat tiban taik. Ia lu datat. Tapi menyeka siga hawa kedua. Menyeka dua hawa kelek. Menyeka kelek hendak pulih-pulih oleh kursi nya tu. Memang syaitan ini hidup tu. Makanya terlalu memperturutkan hawa nafsu nyorlah tu. Urang mekat tu, urang mekat. Nyan sawa si berangkat sawa tu. Bila mana dia senantiasa memperturutkan hawa nafsu, tidak merasa cukup barang di dalam tokonya. Pun kanya dah pegah. Makanya ahwat dia hana modal merempak dengan urang yang na modal tengku nyosang na modal mu 10 juta kamu madah. Nyan cijuk modal 10 juta you buka kedai. Dia pertamang barang dalam kedai cerita yang tiban kasih kurang pah tu dak menah 10 tu tu. Yang cerita yang tu. Ka 20 cerita yang lam kapah tiban ka kurang tathat tu ta banding dengan kedai samping hai cah sagai. Nyan nyap menah sai 50 tu nyo kapah tu. Tatamah 50 tu cerita yang lam tiban meno tu kurang thang. Samping tu dah buka nyo ke gudang kurang kalam. Hantep tu hantep. Apa tak ceritanya? Makanya terlalu memperturutkan hawa nafsu tidak pernah merasa cukup. Motor laganya, rumah, menan, purumah laganya, pangkat juga demikian. Tidak akan pernah merasa cukup. Maka di antara penyebab yang membinasakan, yang merusak, yang menghancurkan dunia dan akhirat kita itulah senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Hantep saya dulu. Ya. Maka penyebab urang mencewek kelagannya. Makanya ada nasihat daripada Syekh Hasan Basri, ada beberapa hal yang tidak pernah merasa cukup. Yang pertama, mata ketika memandang. Nyo hantam pernah merasa cukup. Puyai kalan le mata di kalannya hawai kalan je, le kalan je, hawai kalan je, le kalan je, hawai kalan je. Yang kedua yang tidak pernah merasa cukup yaitu nafsu yang diperturutkan. Tidak akan pernah merasa cukup. Tak dapat turut hansip nunggu. Yang kedua nak terhedra tu ragam. Perempuan daripada laki-laki tidak pernah merasa cukup. Betul fikir tegar dah thai dah yang. Hayir dah thai. Uri nang hantam pernah merasa cukup dengan tanya nunggu. Ya ni. Betul fikir kata oh menyolong tegar nya lipat buah perumah. Perempuan tidak pernah merasa cukup dengan laki-laki. Yang kehina ke sunnah perempuan itu dia khitan yang kenyan supaya melahirkan standarisasi. Rupanya hana standar sih negara. Negara. Makanya hana puturut nafsu tidak akan pernah tertunaikan. Tidak akan pernah terasa cukup. Hana puturut tunggu. Kemudian kata Rasulullah, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Yang ketiga, yang menyebabkan kerusakan ataupun kehancuran bagi seseorang ta'ajjub terhadap dirinya. Artinya nadruhu ilaiha bi'ainil kamal ma'anisyanin ni'matillahi ta'ala wa ma'al amni min zawaliha. Melihat dirinya itu lebih sempurna beserta lupa dirinya bahwa itu bahagian daripada nikmat Allah Ta'ala. Menganggap drawalah long paling malim, long paling carang, long paling ganteng. Nya bahaya alam nunggu. Tidak ada yang cerdas yang lainnya, tidak ada yang alim lainnya, tidak ada yang taat. Nya paling bahaya alam nunggu. Hana deh gak mu bacut pi. Draw gelas segala-galanya. Nyan merirat sagwa pegahaba. Ada yang pakai ban. Menjih nyan basi mah aju. Nyan babah bak mencut nyan pah laju tang. Nyan kritik kok gak je guru-guru lagi yan. Nyan yang pah nyan baik menan, yang pah nyo lagi nyo tak peduk ada ganya ke mukleep tu. Ban tak peduk ganya mukleep laju tu. Makanya ta'ajub merasa dirinya itu serba segala-galanya. Nyo paling bahaya tu. Kenapa paling bahaya? Orang yang ta'ajub merasa dirinya sempurna tidak akan pernah menerima kritikan. Seseorang yang tidak menerima kritikan, yakinlah orang itu tidak akan pernah maju. Han maju katanya aku.
Menyahan terima kritikan kau han maju katanya. Karena orang yang tidak pernah menerima kritikan pastinya dia itu senang terhadap pujian. Nya paling relah nunggu. Baik pegah legopnya kamantapnya kajian laganya nya pertahankan. Itu tak pertahankan tak adanya. Ega maju juga. Itu tak putun enam tak kai. Relah nunggu. Relah. Makanya orang yang senang dipuji tidak akan berhasil. Nyan mukli pujung nunggu. Baik pegah nyan ron ganteng, nyan kamantap, nyan pakaian laganya, kaji laganya, nyan kapah laganya. Tak betul lagi tanya model-model laganya. Padahal modelnya model tahun 76 nya mun. Ya, ipengot legap nunggu. Maka orang yang tidak menerima kritikan, orang itu tidak akan pernah maju. Orang yang tidak pernah menerima kritikan, orang itu tidak akan pernah mencapai keberhasilan. Maka bila mana kita sayang terhadap kawan, sering kritik. Dan bila mana kita sayang terhadap diri pribadi, terima kritikan. Kan pujian aku. Yang menerima pujiannya, getanya nyo ham berhasil lagi. Tapi yang sering uronyo laganya. Oh, watai pegah, silahkan kritik, saya menerima apapun yang dikritik. Oh, watai kritik, kai pegah sarah kan. Nah, nyo kada elang, nyo head dalam royo. Jadi harus menerima kritikan. Kemudian kata Rasulullah selanjutnya, dan adapun yang dapat meninggikan derajat ataupun kedudukan di akhirat, yang pertama fa ifsya'us salam, menyebarkan salam, baik kepada man araftahu wa man lam ta'rifhu, terhadap orang yang engkau kenal ataupun terhadap orang yang tidak engkau kenal. Jadi menyebarkan salam itu akan memberikan makam tertinggi bagi kita di akhirat. Orang yang mulai bisalim kan? Assalamualaikum, orang yang menyebarkan salam. Jadi tegur sapanya raya tak pahala dulu. Buat ringan tapi imbalan raya dulu. Yang kedua kata Rasulullah, wa it'amut ta'am, memberikan makan lidhaifi wal ja'i', tamu ataupun orang yang lapar, menjamu tamu ataupun memberikan makanan terhadap orang-orang yang lapar, nyo akan mendapatkan makam yang tertinggi di akhirat. Bahkan ada satu riwayat, Nabi Allah Ibrahim pernah berjalan 1 mil. Ada riwayat yang lain menceritakan 2 mil perjalanan mencari orang yang mau makan bersama beliau. Karena Nabi Allah Ibrahim tidak pernah makan, baik itu sore ataupun pagi, dalam keadaan sendiri, tidak pernah. Hana senang Nabi Allah Ibrahim makan sendirian tanpa ada orang di sampingnya. Sehingga ketika mau makan, yang pernah dia serta urang 1 mil bahkan 2 mil perjalanan, dia minta urang tahu yang tempajuh makanan bersama beliau. Karena beliau merasa tidak menganggap syukur nikmat Allah bila mana nikmat itu tidak dibagi dengan orang lain. Ya, kan? Makanya it'amut ta'am, membagi makanan, apalagi dalam Ramadan. Ketika kita membagi takjil berbuka, Rasulullah mengingatkan bila mana kita bersedekah kepada orang yang berpuasa untuk bekal puasanya, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita sama seperti pahala orang yang sedang puasa tersebut. Sedangkan pahala orang yang sedang puasa itu tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah. Makanya yang nana kelebihan sedekah itu ya kena buka puasa bersama itu. Jadi lebih hebat pada tempat-tempat yang pasti. Lagi masjid-masjid, tempat buka puasa bersama orang yang umumnya puasa, ataupun untuk tetangga kita. Bahkan pahala sedekah yang terbesar terhadap keluarga kita. Jadi melebihkan nafkah terhadap istri, melebihkan nafkah terhadap anak, itu sedekah yang paling besar pahalanya. Dalam Ramadan. Maka cok bahagian harta tetangga-tetangga getanyo yang gasin-gasin, nyo sering lentuan ulang-ulang. Kan artinya salah bila mana kita bersedekah takjil di pinggir jalan, kan salah. Cuma kadang-kadang kurang tepat.
Tak bagi-bagi makanan rabineh jalan bak lampu merah kadang-kadang kurang tepat. Lihat tajuk baru takalan bak sitang Honda kasih sitang rupanya. Kurang tepat rupanya. Yang lebih hijrah tetangga-tetangga gedanya yang fakir, yang miskin itu yang lebih pasti. Dan lun pingat segala. Putra lun pingat bek sampai terbiasa nyok kajut rombak. Watejuk sedekah ke orang fakir ataupun miskin di fotonya lebih god baik. Karena hana mandum orang miskin senang dipublikasi. Karena yang namanya orang miskin yang taat kepada Allah, dia itu tidak senang meminta dan bila mana diberi diterima, tapi beliau itu tidak senang dipublikasi. Nya bertegak-tegak. Baik baru 2 buah sitrop le katanya kumbang Tanjung kali foto peek le TikTok ata barosa. Tali ya pin tu kan. Nya bayar 2 buah sitrop tu kan. Nyan baik le. Nyo bertegah-tegah yang pakai-pakai ke pangkai 2020 pun nyo baik le pakai pangkainya. Hana orang miskin, hana orang fakir, semuanya senang dipublikasi. Kan artinya salah. Bila mana tujuan untuk dakwah, apa salahnya? Supaya orang lain tertarik apa yang kita lakukan. Tetapi tidak semua orang miskin dan fakir itu senang dipublikasi. Nyo bertegah-tegah. Kemudian yang ketiga, yang dapat meninggikan derajat ataupun kedudukan di akhirat, wassalatu bil laili wan nasu niyamun. Salat di waktu malam padahal orang itu sedang tidur, artinya salat tahajud. Makanya kedudukan salat tahajud nyo cukup tinggi tunggu. Karenanya salat tahajud itu salat para rasul. Salatnya para aulia. Subhanallah. Kemudian wa ammal kafarat, yang mampu menghapuskan segala kesalahan ataupun dosa. Kafarat, penebus dosa. Yang pertama, fa isbaghul wudu fi sabarat, menyempurnakan wudu di dalam keadaan yang sangat dingin. Wataya subuh cukup lebih ya, ataupun wataya maghrib di pondok baru cukup sejuk tunggu. Tetapi walaupun dalam keadaan dingin tetap dia sempurnakan wudu. Artinya yang ingin disampaikan oleh Rasulullah, ketika berwudu disempurnakan segala sunnah-sunnahnya, perbuatan tersebut menjadi kafarah daripada dosa. Rasulullah tidak mengatakan dosa kecil, karena hak mengampuni dosa itu hak Allah, terbenar dosa besar. Makanya ahwat tamu wudu kita tak kalah membasuh muka. Tamu doa kehanjut dengan bahasa Arab, dengan bahasa Draw, dengan bahasa Aceh. Ya Allah, laganya waduruh iya bak mukalun bemunawaku. Ya Allah, buduruh dosa bak mukalun. Laganya waduruh iya bak jarawalun bemunawaku. Ya Allah, buduruh dosa bak jarawalun. Dak mujud tarah si sianawanyan paya tarah. Ya Allah, laganya waduruh iya bak sianawanyan. Laganya aku buduruh dosa lah anak gayuwa. Laganya juga mendoa. Ya, kan? Makanya menyempurnakan wudu itu menjadi kafarah, penebus dosa. Subhanallah. Maka baik memplek-plek mentemek menan tentang nak budak keli bak muka tentang hanap pun pertimbang nyantuk segala lain bersempurna. Kemudian yang dapat menjadi kafarah selanjutnya, wa naqlul akadami ilal jamaah. Subhanallah. Nyuruh katanya senantiasa melangkahkan kaki menuju jamaah. Selalu dia salat dalam keadaan berjamaah. Maka jamaah yang satu dengan jamaah yang lainnya, nyo tengah-tengah lihat taiko jamaah tapi buat dosa, kemudian mengikuti jamaah kembali, nyo dosa tersebut terhapus dengan sebab kita berjamaah. Maka di antara hikmah keistimewaan mengikuti jamaah, salat dalam keadaan berjamaah, yang pertama, hilang dari kelupaan.
Menyasidra wata pupuat pulih hana jelah. Lah kajiannya karlah. Ni. Jadi luput daripada kelupaan. Yang kedua, kekurangan daripada Fatihah ditanggung oleh imam, alhamdulillah. Dan benda yakin imam getanya ba'iana. Getanggung Fatihah drone. Pakot jangankan tahsin bahkan tahfidz lah. Subhanallah. Yang ketiga, rupanya ketika kita menuju tempat jamaah, salat jamaah itu mampu menjadi kafarah daripada segala dosa. Maka bebas jamaah. Bebas jamaah. Tengku gepegah legure jamaahnya sunat muakkadah. Baik kalan ke sunat muakkadah ile kalan ke kafarah dosa. Itanya menawa sebab asal kadinga sunnah mupom ji putra. Je perbuat je hanya kenya laule. Sebab na rencana sinahan nilai ya. Kan ke perbuat han tanya ngile tengku hukum jamaah putra tengku sunat. Oh ka beres berarti je kubah. Je kubah laule tu. Jadi kan perbuat yang nak terbayangkan perbuat berarti sunnah. Je kubah, awai kubah yang dengar je. Jadi di antara keistimewaan salat jamaah menjadi kafarah daripada dosa. Subhanallah. Dalam yang menjadi kafarah dosa kata Rasulullah, fa intidharus salati ba'da salah. Menunggu salat sesudah salat. Nyo le katanya kalau tak sembahyang lehu. Tadu tak i'tikaf dalam masjid yang hana-hana tamung kerja. Tak i'tikaf dalam masjid menunggu salat asar. Ataupun kita yang kerja. Kata bid hina wata kata tamung kerja. Jadi kita jadikan kerja itu adalah sampingan menunggu salat. Artinya yang kita utamakan salat kan kerjanya. Bete dia gap ho lihat sembahyang le dang-dang tamung kerjanya salah. Tiban yang betul nyan ho lon tamung kerja ile dang-dang sembahyang lam. Artinya apa? Salat itu adalah pokok, sedangkan kerja itu sampingan. Itanya makan. Nyan ho nyan lihat sembahyang ile dang-dang kerja nyerlah tunggu. Maka jadikan salat itu sebagai utama, jadikan salat itu sebagai pokok, jadikan salat itu sebagai tujuan. Sedangkan pekerjaan itu adalah sampingan dang-dang tamung lam lawat sembahyang. Maka bila mana kita sudah ada tujuan ataupun kasat seperti demikian, maka di antara salat dengan salat yang lainnya menjadi penebus dosa. Lihat tak sembahyang leho, tak kasat lah mati. Nyan ho. Lihat tamong kerja ile, tak kasat latih dang-dang itamong sembahyang lom. Nyan lagi nyan kasat karena fadilah penebus dosa. Nah, itulah maksud salat, maksud menunggu salat sesudah salat. Artinya bekerja hanya sebatas menunggu datangnya waktu salat. Tujuan pokok adalah salat. Nyan kana kasat lamate ni lagi nyan kana nyan ka menjadi penebus dosa. Yang tengah duduk lagi nyo, no dengar buat dang-dang kita mengasah. Atuk yang tamong kanto, no kasat lamate nyo no tamong kanto nyo dang-dang kita mengwate sembahyang asar. Nyan lagi nyan kasat lamate sudah menjadi penebus dosa. Baik sampai nyan ho lihat sembahyang, pubuat hai dang-dang tamong kerja. Nyan berarti sembahyangnya sampingan, yang utama adalah yang salah. Kabeh wate. Kapan lo kajian no ile. Baru sabah makanlah putra na putranya silakan. Mungkin dapat.